Ya, 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Pukul 17 lewat 24 menit. Dan kita masuk di intim informasi, tips, dan musik. Dan hari ini, sore hari ini, kita akan memiliki topik hasil musyawarah rakyat yang diadakan di Istora Senayan pada 14 Mei lalu. Dan bersama narasumber kita di sore hari ini ada Ketua Umum Jangkar Baja, Beli Ketut Gunaarta yang tersambung melalui saluran Zoom. Ada juga Luther Kembaren yang merupakan Sekjen Masyarakat Ganjar Pranowo dan Dr. Emrus Sihombing sebagai pengamat politik. Kita sapa melalui saluran Zoom. Halo, selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Wah, kompak sekali nih di sore hari ini. Tujuan musra ini diadakan pada 14 Mei lalu ini, tujuannya apa sih Pak Ketut? Oke, terima kasih ya. Selamat sore Bung Emrus sama Bung Luther. Selamat sore. Selamat sore. Jadi pertanyaan ini sebenarnya yang lebih kompeten menjawab adalah inisiator musra tentunya ya. Iya. Kalau saya tidak menjadi bagian daripada musra. Nah, musra ini kan diinisiasi oleh teman-teman Projo dan lain-lain lah. Kalau bicara terminologi, musra itu kan sebenarnya bagus. Udah ada musyawarah, sudah ada rakyat itu. Yeah. Tapi yang menjadi kontroversial adalah hasilnya gitu. Jadi hasil yang kemarin itu mengundang kontroversi ya. Artinya seolah-olah tidak inline dengan sejumlah lembaga survei yang selama ini sudah bekerja 2 tahunan gitu ya. Yeah. Nah, kok tiba-tiba hasil musranya mohon maaf ya, Pak Erlangga opsi nomor 3 gitu. Jadi yang lebih kompeten menjawab tentu inisiator, karena Jangkar Baja ini tidak menjadi bagian daripada musra. Oke. Kalau Bang Luther gimana nih tanggapannya Bang Luther? Ya, hasil musra kemarin sekali lagi memang kalau Mas Jarwo bukan bagian dari musra. Ya. Nah, kemudian kalau kemarin dihasilkan sejumlah nama, itu kita melihat bukan keinginan daripada relawan Jokowi. Kenapa? Karena bukan keinginan dari gimana, Bang Luther? Bukan keinginan dari mayoritas relawan Jokowi. Oke. Nah, jadi kenapa? Karena saat ini justru relawan Jokowi itu kan begitu banyak. Adapun yang ikut musra itu kan tidak mewakili keseluruhan daripada relawan Jokowi yang sudah ada di 2014 dan 2019. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dari tanggapan Bang Emrus nih, gimana nih Bang Emrus? Seharusnya kan presiden kan harus netral nih Bang Emrus. Musyawarah rakyat begitu ya. Iya. Padahal yang bermusyawarah itu relawan. Nah, sebagai relawan tentu bukan representasi dari seluruh rakyat. Karena ada rakyat di luar relawan. Harusnya lebih pas kita pakai terminologi musyawarah relawan Jokowi. Oke. Karena ada rakyat Indonesia yang tidak memilih Pak Jokowi waktu pemilu kemarin. Begitu ya. Kalau relawan Jokowi saya pastikan mereka itu pasti memilih Jokowi. Kalau tidak memilih Jokowi bukan relawan namanya, bukan relawan Jokowi. Artinya secara terminologi harusnya diganti musyawarah para relawan nasional misalnya Joko Widodo. Oke. Baru kemudian saya ikuti di media massa dan realitas menunjukkan bahwa apakah itu hasil musyawarah rakyat, tetapi setelah itu ada perkembangan bahwa para relawan ini ada yang mendukung atau yang arah dukungannya kepada Prabowo, yaitu yang direpresentasikan oleh Projo, dan ada yang relawan Jokowi yang tetap mendukung Ganjar Pranowo yang direpresentasikan oleh Seknas. Pandangan subjektivitas saya, ini pandangan subjektivitas saya Pak Ketut dan Pak Luther, bahwa saya masih melihat Pak Joko Widodo nanti akan cenderung berlabuh ke Ganjar Pranowo daripada Prabowo. Kenapa saya mengatakan gitu? Sebagai subjektivitas analisis saya. Karena akan cenderung Pak Joko Widodo memberikan dukungan dan demikian juga otomatis relawan kepada
Ganjar Pranowo karena mereka satu atap, partai yang sama, perjuangan yang sama. Untuk Pak Ketut nih Pak, relawan Ya. Jokowi yang berlabuh ke Pak Prabowo nih, apakah menjadi ancaman nih bagi pendukung Ganjar? Saya harus berangkat dari pemahaman bahwa ini adalah hak demokrasi. Ya. Bahwa sedari awal kami sudah pernah khawatir bahwa relawan Jokowi itu terbagi tiga. Kami klasifikasikan menjadi tiga. Apa aja nih Pak? Pertama adalah relawan Jokowi yang cenderung memilih atau menawarkan beberapa opsi capres. Yang kedua, relawan Jokowi yang belum menentukan pilihan, tapi mengikuti arahan Pak Jokowi. Nah, yang ketiga ini ya kami-kami ini yang sudah tidak ada abu-abu, yang sudah punya pilihan. Pilihan capres itu Mas Ganjar Pranowo. Dan kami ini bekerja sudah 3 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Gitu. Nah, itu harus kita hormati sebagai hak demokrasi. Gitu. Mereka memiliki pilihan. Sementara kami sudah punya pilihan sikap. Mereka baru menawarkan pilihan gitu. Dari hasil musrah itu kan menunjukkan bahwa opsinya itu bukan 1 suara. Mereka masih menawarkan 3 nama gitu loh. Yeah. Sementara kami ini sudah 1 nama, tidak ada nama lain gitu. Nah, terus kemudian musrah ini kan berproses setahun gitu ya. Setahun. Artinya beriringan dengan lembaga survei. Kemudian hasil lembaga survei ini telah disambut oleh Ibu Mega gitu. Sudah diputuskan 21 April kemarin, sementara musrah ini kan masih menawarkan opsi gitu. Nah, itu yang membedakan kami yang sudah bulat dengan Mas Ganjar Pranowo dengan kawan-kawan kita yang ada di musrah. Oke. Kenapa nih memilih Pak Ganjar nih? Bang Luther mungkin bisa beri tanggapan nih Bang. Iya, pertama figur Ganjar itu dinilai cocok untuk melanjutkan program Presiden Jokowi. Jadi survei membuktikan bahwa Ganjar Pranowo itu paling diyakini untuk melanjutkan program Jokowi. Alasannya apa? Mungkin bisa kita sebut pertama karena kesamaan ideologis Marhainis sebagai orang-orang yang memiliki orang yang di dalam partai yang sama. Yang kedua, berasal dari provinsi yang sama. Yang ketiga, capaian-capaian Ganjar itu terukur. Kalau kita lihat di dalam data BPS yang terbaru, Jawa Tengah itu indeks pembangunan manusianya itu di atas 70% atau bisa dikategorikan sangat tinggi. Nah, itu tahun 2022. Tahun 2016 ketika Ganjar Pranowo baru menjabat atau katakanlah baru 2-3 tahun sebagai gubernur, itu IPM Provinsi Jawa Tengah itu 68%. Ya, jadi ada pertumbuhan 4, sekian persen dalam rentang waktu di bawah 10 tahun. Nah, itu satu prestasi. Nah, indikator daripada IPM juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan atau kelulusan masyarakat di Jawa Tengah dalam setiap jenjang itu tumbuh gitu. Nah, ini satu prestasi. Jadi ini membuat masyarakat simpati atau percaya atau ingin Ganjar Pranowo yang akan meneruskan pembangunan yang belum selesai ini. Begitu kira-kira. Oke, bagaimana nih Bang untuk tanggapan dari adik Pak Prabowo yang menyindir? Memang sih tidak menyebutkan nama nih Bang. Batalnya Piala Dunia nih Bang. Oh, oke. Batalnya Piala Dunia itu kan seperti yang sudah dijawab oleh sebelum-sebelumnya bahwa itu sebenarnya kan sudah selesai perdebatan itu. Yeah. Karena apa? Karena tapi ini membuat turun juga nih Bang. Karena survei menunjukkan bahwa sesaat setelah itu elektabilitasnya Ganjar justru naik, begitu ya. Justru naik. Kalau setelah penolakan itu sempat turun, tapi kemudian disurvei lagi oleh SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting, justru elektabilitas Ganjar naik. Nah, adapun tadi saya merespon apa yang disebut tadi Pak Bang Sihombing bahwa
elektabilitas Prabowo itu naik. Itu kan di generasi Z, ya, generasi Z. Nah, itu belum selesai. Tetapi di antara survei, katakanlah kita sebut ada 3 survei, itu indikator politik, kemudian SMRC dan LSI, itu masih menunjukkan Ganjar masih unggul begitu. Yeah. Masih unggul. Jadi dan ini belum selesai, masih ada 300 hari lagi untuk menunjukkan sejauh mana elektabilitas yang bisa dicapai oleh Ganjar dengan hasil musrah tadi gitu ya. Nah, sebenarnya kan sebagai relawan itu kan basisnya itu juga sedikit ilmiah begitu. Kalau survei menunjukkan bahwa keinginan masyarakat adalah Ganjar, kenapa kemudian relawan justru membawa nama yang bukan Ganjar, gitu ya? Emrus. Ya. Beberapa pengamat nih menilai nih Bang, seharusnya presiden ini tetap netral untuk tidak memilih atau mempromosikan calon presiden 2024 nanti. Tanggapannya gimana nih Bang? Baik. Kalau kita bicara Pak Joko Widodo as a presiden, dia harus netral. Artinya dia harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua kandidat mempromosikan atau tidak mempromosikan. Ya. Sama-sama mempromosikan atau sama-sama tidak mempromosikan. Kalau kita lihat pandangan-pandangan Pak Joko Widodo lebih mempromosikan Ganjar Pranowo dan Prabowo, sementara Anies Baswedan tidak begitu menonjol. Sebagai presiden, saya kira tepat. Dia harus memberikan sikap yang sama. Tetapi jangan lupa Bang Arwan, setiap manusia itu multi status, multi peran. Joko Widodo not only presiden, dia juga kader partai PD Perjuangan. Dia juga warga negara. Jadi ketika dia mempromote salah satu tokoh sosok tertentu, not as presiden, tetapi sebagai kader partai, sebagai kader PD Perjuangan, sebagai warga negara boleh. Sebagai warga negara, sebagai kader PD Perjuangan, dia bertanggung jawab untuk siapa presiden kita yang akan datang, untuk bangsa dan negara, untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Saya berpendapat bahwa soal survei yang disampaikan oleh Bang Lutar, survei meningkat Pak Ganjar Pranowo oleh survei ini. Sesungguhnya lembaga survei yang sangat kredibel dibanding semua lembaga survei adalah Kompas. Dibanding yang lain. Kenapa saya mengatakan? Karena lembaga-lembaga survei lain itu lama-lama di belakang panggung itu menjadi tim sukses. Nah, rujukan yang secara akademik adalah lembaga survei yang dilakukan Kompas. Kompas menunjukkan surveinya terakhir ini bahwa meningkat elektabilitas Prabowo. Itu fakta, kita akui. Jadi ada sesuatu yang menarik di situ. Ketika atau dicoba melihat variabel tentang dukungan kepada Joko Widodo, ternyata yang mendukung Pak Joko Widodo itulah yang meningkatkan elektabilitas bagi Prabowo. Artinya apa? Efek Joko Widodo sangat dahsyat. Nah, ketika Joko Widodo nanti mengatakan kepada Ganjar, bisa saja nanti Prabowo ditinggal. Artinya elektabilitas bisa turun. Kata kunci saya melihat sosok Joko Widodo menjadi hal penting. Jadi kita tunggu saja nanti. Bang Lutar, Bang Ketut, saya kira apa petunjuk dari Bapak Presiden Joko Widodo, saya kira Bang Lutar sama Pak Ketut, walaupun Pak Ketut sudah mengatakan pilihan kepada Ganjar, saya kira masih menunggu. Atau memang Pak Ketut sudah dapat sinyal. Kita nggak tahu di belakang panggung. Sudah dapat sinyal bahwa Jokowi udah pasti ke Ganjar. Nah, saya kira kalau misalnya seperti itu, artinya sangat wajar Pak Ketut mengatakan Ganjar gitu. Saya jangan-jangan sudah ada bisikan gitu. Kita kan nggak ada bisikan. Gitu ya, saya kira tidak ada masalah kalau Pak Ketut menyampaikan bisikan itu. Bahwa kami satu kesatuan. Tunggu waktu yang mendukung Prabowo akan pindah semua satu kesatuan. Kalau ada bisikan ya Bang ya, bisa saya kira nggak salah disampaikan. Oke. Baik, terima kasih. Tanggapannya gimana nih Pak Ketut mengenai survei terbaru nih yang menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo sebagai sosok capres dengan
elektabilitas tertinggi? Karena secara head to head katanya Prabowo ini unggul nih, Pak Ketut. Hasil Kompas ya? Ya. Yang terakhir ya? Ya. Jadi begini, ya kita sepakatlah dengan Bang Emrus bahwa salah satu lembaga kredibel dalam hal survei Kompas nggak bisa diragukan lah. Tapi kita juga harus lihat bahwa hasil survei yang dirilis oleh Kompas itu kan relatif baru. Jadi peningkatan itu setelah kejadian penolakan Israel. Jadi periode surveinya itu setelah itu. Jadi saya pikir sangat wajar ya ada pergeseran itu mempengaruhi. Dan waktu yang cukup lama, cukup untuk menuju Oktober ini kan sangat dinamis. Dan saya berkeyakinan akan bisa mengubah itu. Bahwa kalau saya sendiri sih udah berkeyakinan Mas Ganjar. Terus yang kedua terkait dengan atau Pak Ketut, saya potong, Pak Ketut sudah dapat bisikan, maka selalu Pak Ganjar gitu kan? Ya, gini, sebentar ini Bang bukan persoalan bisikan. Ini menganalisa gestur sebenarnya. Jadi ini kan kita pelajari bukan baru kemarin, tapi kita pelajari sudah 3 tahun gitu. Bahwa pertama saya sepakat dalam kapasitas beliau sebagai presiden harus memberi ruang pada semua orang-orang yang potensial untuk maju di 2024. Yang kedua, sebagai seorang presiden sekalipun, beliau tuh berkepentingan terhadap proses kesinambungan pembangunan. Jadi nggak bisa cuek saja gitu loh. Ya setelah saya terserah mau siapa. Saya pikir nggak begitu. Dan ini berlaku di negara demokrasi dimanapun. Jadi ketika Pak Jokowi mengendorse beberapa nama, tetapi ada yang spesial, itu tidak ada yang salah. Gitu. Karena itu juga berlaku di Amerika gitu. Sekarang misalnya siapa berkuasa mendorong pasti dari partainya sendiri gitu. Itu hal yang lumrah. Jadi terkait dengan tadi kenapa hasil survei Prabowo meningkat dalam beberapa bulan terakhir ini, alasannya salah satu itu kejadiannya setelah jadi respon publik setelah penolakan Israel. Yang kedua, ini mohon maaf nih, mungkin sebagian dari kita ini tidak utuh membaca gestur Pak Jokowi itu. Pak Jokowi itu kan misalnya terakhir membawa Pak Prabowo sama Mas Ganjar di Jawa Tengah kan? Yeah. Itu paling terakhir kan. Sebelumnya kan Bung Erlangga pernah dibawa, Bung Erik dan seterusnya itu. Tapi yang mendapat respon paling baik itu ya dua-dua ini loh. Jadi wajar kedua ini mendapatkan posisi teratas. Jadi oleh karena itu, menurut saya Pak Jokowi ini pasti akan memilih salah satu di antaranya. Dan menurut saya ini kecenderungannya itu udah pasti lebih banyak ke Mas Ganjar. Pertama, beliau itu sebagai kader PDIP, sama-sama kader. Kedua, dalam deklarasi capres yang sudah dilakukan bulan April kemarin, beliau kan mendampingi sebagai kader. Dan itu saya pikir harus sudah tidak perlu didebat gitu. Contoh misalnya kejadian seperti Mas Gibran gitu ya, yang kemarin loh. Yeah. Padahal hanya menerima Pak Prabowo dalam kapasitas sebagai menteri, itu tamu, sudah di-framing mendukung Prabowo. Memang ini cukup membuat kontroversi gitu. Nah, pinter-pinter kita aja saya pikir seluruh relawan bisa membaca atau menangkap gestur dari presiden. Oke, berarti ini strategi dari partai PDIP juga dong, Pak Ketut? Saya pikir dengan memanfaatkan momen seperti ini. Setiap partai pasti punya strategi yang dulu misalnya terkesan memang antara Mbak Puan sama Ganjar diadu gitu loh, terkesan begitu. Dan menentukan mengusung atau memutuskan capres itu kan butuh waktu cukup lama karena mempelajari dinamika di masyarakat. Dan itu kan bagian dari strategi. Dan tidak salah itu. Karena undang-undang pemilu kita tidak mengharuskan capres itu segera diumumkan. Beda mungkin dengan di Amerika ya, 2 tahun sebelum pemilu sudah ada konvensi gitu. Oke. Bang Luther, ini akan menjadi batu sandungan sendiri nggak untuk Pak Jokowi nih, Bang Luther?
apa yang menjadi batu sandungan? Untuk memilih atau mencalonkan salah satu presiden nih. Seperti memang sih tidak disebutkan identitasnya nih Bang Luther, tapi kan udah disebutkan ciri-cirinya nih Bang Luther. Iya, oke. Jadi sebenarnya tadi udah disampaikan bahwa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden mengerti betul bahwa dia tidak berpihak kemana-mana pun, tidak menyebut nama. Oke, tapi kita juga mengerti bahwa presiden juga membaca hasil survei kemana arah keinginan rakyat. Survei menyebutkan bahwa Ganjar adalah orang yang paling diyakini meneruskan program presiden. Bukan yang lain, bukan A, B, atau kandidat yang lain, tapi Ganjar. Oleh karena itu, presiden akan mempertimbangkan keinginan rakyat. Karena apa? Karena presiden Pak Jokowi dipilih oleh pendukungnya. Bukan oleh relawan saja, tapi pendukungnya. Jadi, bisa dipahami juga bahwa kemana arah dukungan presiden. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa selain kesamaan ideologis marhenis dari Partai PD Perjuangan dan kesamaan daerah dan capaian-capaian yang dihasilkan oleh Ganjar selama memimpin Jawa Tengah, presiden juga melihat keinginan 60% hasil survei SMRC tentang Ganjar Pranowo. Ya, artinya survei menyebutkan bahwa 60% masyarakat yakin Ganjar meneruskan program Jokowi. Nah, Bang Emrus. Ya. Ada pendapat nih Bang Emrus, kalau hasil musrah sebagai perpanjangan tangan Jokowi mendukung Prabowo Airlangga. Gimana nih pendapatnya Bang Emrus? Baik, saya kira publik yang mempersepsikan. Pak Joko Widodo sebenarnya belum definitif bahwa mengatakan secara konkret gitu ya. Ini masih dugaan nih Pak. Bisa saja rakyat atau masyarakat atau publik mendefinisikan. Yang menarik adalah bahwa ketika publik menafsirkan, mempersepsikan Pak Joko Widodo mendukung Ganjar kemarin, naik itu elektabilitas Ganjar. Sekarang saya melihat publik mempersepsikan dari relasi antara Joko Widodo dengan Prabowo naik. Artinya apa? Bahwa efek Jokowi begitu dahsyat. Kan begitu, itu harus kita akui. Dan kemudian bisa saja nanti tidak jadi calon Anies. Kenapa? Kita melihat Nasdem bukan sedikit menghadapi masalah yang besar. Yaitu sekjennya, sekjen partainya yang Menkominfo bermasalah. Kerugian negara diduga 7 triliun. 8 triliun gitu. Tapi kita lihat aja nanti kalkulasinya di pengadilan. Kemudian terkait dengan Airlangga, saya melihat, menurut pandangan saya kira publik bisa mengkritik saya tidak apa-apa. Saya melihat penentu kemenangan itu ada di tangan Airlangga. Di samping memang kemana Jokowi berlabuh. Anggaplah kalau berlabuh Jokowi ke Ganjar Pranowo, gitu ya. Tapi wakil presidennya adalah Airlangga, hampir pasti menang. Hampir pasti, cuma nggak berani saya mengatakan menang. Kenapa? Mendahului kehendak Tuhan. Jadi Jokowi berlabuh ke Ganjar Pranowo dan wakilnya adalah Airlangga. Kenapa saya katakan menjadi hampir pasti menang? Karena memang kader-kader PD Perjuangan, mesin politik, kader perjuangan dari pusat sampai ke ranting-ranting dan mereka sudah pengalaman. Demikian juga ketika Joko Widodo berlabuh ke Gerindra, lalu wakilnya adalah Airlangga, hampir pasti juga menang. Yang menarik adalah ketika Joko Widodo berlabuh kepada, ini contoh saja, kepada Ganjar atau ke Prabowo, anggaplah ke Ganjar. Tapi wakil presidennya Prabowo adalah Airlangga, sementara wakil presidennya dari Ganjar misalnya ini dari P3, saya kira pertandingan bisa ketat, gitu ya. Sehingga karena itu supaya memastikan menang, Pak Jokowi kemana berlabuh dan wakilnya adalah Airlangga. Mungkinkah itu terjadi? Kan itu menarik pertanyaan, Bang Arwan. Sangat mungkin terjadi, sangat mungkin. Ketut sudah senyum-senyum dia. Mudah-mudahan belum
sudah dapat bisikan. Ini analisa, saya belum dapat bisikan. Nah, mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Kenapa saya mengatakan itu? Karena Airlangga Hartarto adalah tokoh pertama, tokoh yang sangat dengan Joko Widodo. Mungkin dari Pak Ketut, Bang Luther, dan Bang Emrus, untuk hasil musrah relawan Jokowi ini untuk siapa nih? Saya harus melihat begini. Pertama, Pak Jokowi ini harus kita akui masih punya pengaruh besar. Ya. Karena satu, beliau presiden dan hasil kinerjanya menunjukkan sampai 80%. Sehingga mempengaruhi publik lah terhadap preferensi pemilihnya kepada siapa. Yang kedua, saya mau mungkin berbeda pandangan sedikit dengan Bung Emrus. Kalau Bung Emrus kapasitas sebagai pengamat ya, kalau saya kan sudah pendukung ini, bukan lagi pengamat. Kalau saya sudah tidak ada lagi pikiran bahwa Pak Jokowi akan berlabuh kemana. Udah pasti ke Mas Ganjar berlabuhnya gitu loh. Ini hanya masalah cara etika berbahasa di depan publik saja dalam kapasitas beliau sebagai presiden. Jadi saya berkeyakinan Pak Jokowi itu pasti ke Mas Ganjar. Hanya beliau masih memberi ruang agar koalisi besar itu terwujud, sehingga menurut saya pemilu itu cukup 2 kandidat saja. Head to head gitu. Head to headnya itu nanti tergantung apakah Gerindra mau bergabung dengan PDIP ataukah tetap mau maju. Kemudian mungkin aja kasus yang tadi disebut oleh Bung Emrus yang menimpa Nasdem sebagai pengusung Anies itu bisa saja tidak sulit. Jadi saya tetap berpikir peluang head to head itu jauh lebih besar pada 3 capres. Nah, kemudian terakhir terkait dengan musrah, saya justru tetap mengajak kawan-kawan yang hari ini masih berpikir musrah itu menawarkan beberapa opsi. Udahlah, kita ke opsi 1 aja udah. Kembali ke pilihan Pak Jokowi itu udah pasti Mas Ganjar. Kalau menurut saya. Terima kasih. Bang Luther, silakan. Ya, terima kasih. Kalau pertanyaannya tadi adalah hasil musrah untuk siapa? Ya, untuk inisiatornya. Ya, kenapa? Karena ketiga nama itu ditawar-tawarkan, digadang-gadang begitu ya. Meskipun secara pribadi saya nggak mengerti bagaimana pola penyusunan nama-nama itu. Tapi kalau yang dari saya baca itu tiga nama inilah nama tiga besar inilah yang terkumpul dari hasil roadshow ke beberapa provinsi dalam setahun terakhir begitu. Nah, dari tiga nama ini kan juga semacam memberikan pilihan kepada para pendukung musrah bahwa bebas loh memilih sana dan situ, ya. Tetapi juga tidak membuat presiden kemudian akan memilih salah satu secara terbuka begitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa genetik pilihan secara ideologis itu ya Ganjar. Kenapa? Karena Jokowi sudah pasti berhutang budi kepada PDIP. Sebab seperti diketahui bahwa kemenangan Jokowi sebagai wali kota 2 kali di Solo, kemudian gubernur di Jakarta, kemudian menantunya di Medan, anaknya di Solo kembali, itu nggak bisa dilupakan gitu. Presiden nggak akan melupakan fakta-fakta itu gitu. Jadi kita bisa mengerti kok dan percaya diri bahwa kemana arah dukungan presiden, yaitu keinginan rakyat memilih Ganjar. Terima kasih. Kita tunggu aja nih keinginan rakyat kemana nih, Bang Luther. Bang Emrus, silakan terakhir closing statementnya. Baik, saya pikir apa yang dikatakan teman dari relawan Jokowi, Pak Luther, Pak Ketut, saya setuju dengan asumsi bahwa fenomena politik konstan, gitu ya, tidak berubah. Karena bisa saja berubah nanti relasi politik, relasi personal para elit, gitu ya. Bisa saja. Misalnya elitnya kalau kita lihat Ganjar, Prabowo, Megawati, gitu ya. Nah, saya tidak tahu ada nggak kalau memang hubungan itu tetap dalam kondisi normal, saya setuju. Tapi bisa nggak sesuatu terjadi karena sesuatu hal sehingga bisa bergeser kepada Prabowo, begitu ya. Oleh karena itu saya pikir kalau boleh relasi mereka secara personal tetap terjaga dengan baik. Jadi tidak ada gangguan, gitu ya. Tidak ada gangguan di antara mereka
sehingga itu saya sependapat bahwa akan ke Ganjar. Tetapi ini ke politik atau fenomena sosial, fenomena politik ini sangat dinamis loh. Sangat dinamis. Ketika ada terganggu, bisa saja terjadi sesuatu gitu ya. Maka fenomena politik itu sangat cair. Kemudian adalah suatu kebanggaan saya, dan itu selalu saya perjuangkan di ruang publik, bahwa andaikan dua calon, Ganjar dan di satu sisi, Prabowo di satu sisi, ada suatu hal yang positif. Dua sosok ini adalah simbol Bhinneka Tunggal Ika kita. Dan simbol yang menurut saya kecil kemungkinan membawa politik identitas yang sempit. Yang bisa merusak persatuan bangsa kita. Nah, saya juga melihat bahwa relawan Jokowi, semua dengan segala kekurangannya, ada suatu hal yang kita pegang. Yaitu mereka komit kepada Bhinneka Tunggal Ika. Gitu ya. Saya kira relawan Jokowi saya harus apresiasi itu. Komit kepada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak menjadi relawan yang sifatnya apa? Pemecah belah gitu ya. Ada relawan kadang-kadang mengatakan, kalau calon ini menang, maka kita tidak melakukan ibadah agama kita. Out. Gitu, tidak boleh. Biarlah bertarung pada gagasan dan ide. Dan pada gagasan apa? Gagasan pemikiran besar. Harus bicara pada gagasan besar. Yaitu misalnya, walaupun nanti bisa saya ringkas, tawarkanlah green economy, baru clean economy, baru kemudian adalah blue economy. Blue economy adalah arah ke maritim gitu ya. Baru kemudian tawarkanlah apa yang kita tawarkan di bonus demokrasi. Jangan bicara misalnya, aduh mohon maaf, waduh jalan rusak. Masa presiden bicara, calon presiden bicara itu, aduh saya sedih gitu ya. Jadi biarkan, tolong disampaikan pada Pak Luther, Pak Ketut sampaikan, Pak Ganjar berikan gagasan besar untuk bangsa Indonesia. Izinkan saya Bang Arwan menyampaikan pesan kepada seluruh pendengar, pemirsa Heartline di seluruh dunia, supaya kampanye kita nanti adalah fun, kampanye yang fun, yang menyenangkan, tidak menegangkan satu dengan yang lain. Hindari politik identitas satu dengan yang lain, karena atas dasar suku, agama, religius, hilangkan itu. Tidak sesuai dengan Pancasila. Saya sudah katakan, mungkin di radio ini, di berbagai media, saya secara akademik mempertanggungjawabkan bahwa ketika ada calon presiden membawa politik identitas yang sempit, jangan pilih itu. Gitu, jangan pilih itu. Saya punya tanggung jawab akademik untuk mengatakan itu. Biar mereka berbicara kebinekaan kita, Bang. Karena mari kita bawa persatuan bangsa Indonesia untuk Indonesia Raya. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bang Arwan, Bang Ketut, Bang Luther, izinkan nomor handphone saya ada Pak sama Bang Arwan, bisa nanti kita bertukar telepon. Kita jaga Indonesia NKRI Merah Putih. Nanti bisa disambung kok Bang Emrus. Terima kasih untuk Pak Ketut, Bang Luther, dan Bang Emrus untuk sore hari ini. Dan untuk Heartliner yang ingin menyimak kembali obrolan kami di sore hari ini, bisa saksikan kami di Heartline Network.